company profile atau video promosi kita yang ada di Twitter, Facebook, Instagram, tinggal kita unduh, lalu kita download menggunakan video MP4. Lalu saya ingin membuat logo yang lain. Kita kasih nama dulu. Misalnya logo makanan atau minuman. Sini banyak pilihannya, tinggal kita berkreasi font mana yang cocok, warna apa yang cocok sesuai dengan yang sudah kita pelajari, yaitu psikologi warna. Mohon maaf, nanti minta materinya aja. Di sini nggak dengar. Oh ya, maaf kalau nggak dengar. Mungkin bisa saya keraskan suaranya. Lalu kita akan beralih mendesain flyer. Flyer di sini bisa ada dua pilihan, yaitu flyer yang bisa kita bagikan ke orang-orang secara langsung atau tidak bagikan secara online. Biasanya secara online itu bisa lewat Instagram, sosial media, atau yang lainnya. Kita ketik saja di sini flyer. Nah, muncul di sini. Banyak flyer yang bisa kita gunakan. Seperti ini untuk bisnis. Ini tentang kemerdekaan yang kemarin. Tentang makanan juga ada di sini. Saya ingin flyer tentang makanan. Seperti ini. Nah, membuat flyer itu di Canva mudah. Kita tinggal menarik foto, lalu menarik foto, lalu kita masukkan. Yang pertama, saya mau mengganti teksnya dahulu. Delivery kita ganti ke bahasa Indonesia. Tinggal ketik saja pesan antar. Lalu kita kasih nomor. Nah, lalu saya ingin mengganti foto ini. Lalu kan foto ini berada di dalam bingkai. Kita cari saja foto. Misalnya foto apa? Misal kita akan menggunakan foto burger. Nah, di sini banyak foto. Lalu saya mau pakai foto ini, tinggal kita tarik. Klik tarik. Nah, kita masukkan saja. Sini, ting. Kita lepas. Foto burger sudah masuk. Lalu ini saya ganti juga foto burger yang lain. Saya memakai ini. Kita lepas. Lalu foto burger sudah ada di sini. Saya ingin foto yang ini juga. Atau enggak ini. Kita tarik. Nah, ternyata ada beberapa foto yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita buka, klik 2 kali. Nah, kita bisa perbesar di sini. Kita perbesar. Kita geser. Selesai. Nah, saya ingin menampilkan daging yang baru dipanggang ini. Lalu bagaimana dengan gambar yang besar ini? Saya akan mengganti juga dengan burger yang lain.
Nah, seperti ini. Di sini saya menggunakan Canva Pro, yaitu Canva yang berbayar setiap bulannya. Nanti saya jelaskan bagaimana membayar Canva untuk tiap bulannya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun Canva digunakan untuk versi yang gratis masih bisa digunakan, tapi hanya saja ada limitasinya. Seperti penggunaan foto seperti ini. Jadi yang gratis ada tulisannya free. Nah, seperti ini, gratis. Lalu untuk yang berbayar ada tulisannya seperti ini. Lalu saya mau kasih diskon. Misalnya diskon 20% saja atau 25. Nah, di sini bisa kita ganti teksnya. Lalu kita akan mengkreasikan yang lain. Misalnya saya ingin menambahkan foto dalam bingkai. Ini saya kasih ke tengah. Lalu saya ingin diskon ini diperbesar. Kita seleksi saja. Kita tarik. Ini juga kita perbesar. Bisa didesain seperti ini. Atau kita ingin kreasi yang lain. Di sini ada banyak pilihan elemen. Misalnya saya ingin membuat foto dalam bingkai. Kita cari bingkai Instagram. Nah, di sini ada bingkai. Kita cari, misalnya saya ingin menggunakan seperti ini. Kita tinggal klik saja. Klik. Kita perbesar. Nah, saya ingin bingkainya itu di bawah ini. Di bawah tulisan diskon ini. Di sini ada posisi, ada namanya mundur. Mundur sama mundur ke belakang. Bedanya mundur ini hanya mundur satu langkah dari objek sebelumnya. Kalau ke belakangnya dia bakal yang paling belakang sendiri. Nah, dia bakalan hilang kalau kita memilih opsi paling belakang. Soalnya dia di belakang dari layer orange ini, dari objek orange ini. Kita mundurkan satu. Nah, ini dia sudah di belakang sini. Kita akan menggunakan foto. Misalnya foto yang tadi. Nah, ternyata kok objeknya foto terpotong, kita klik 2 kali, kita tarik ke atas, kita perbesar. Sudah jadi. Atau misalnya terlalu banyak ruang kosong, kita perbesar lagi. Nah, ini flyer. Biasanya flyer itu ada suatu kontak, berarti kontak asnya. Jadi bisa kita edit bagian sini. Kita delete ini saja. Saya ingin menambahkan logo Facebook, Instagram, atau Google. Logo Instagram. Nah, tinggal kita pilih yang gratis ataupun yang pro. Bagi yang berbayar, kita pilih yang gratis. Kita tarik ke sini. Tidak apa-apa, kita besarkan dulu. Lalu kita cari logo Facebook. Nah, di sini sudah ada rekomendasi. Kita lihat semua. Nah, di sini ada logo Facebook. Kita tarik saja. Nah, saya ingin memproporsikan ukuran keduanya. Berarti tinggal diklik 2 kali pakai shift. Diklik, shift tahan, diklik lagi. Jadi terseleksi 2, lalu kita kecilkan. Nah, setelah selesai,
Nah, kalau kita kurang jelas bisa kita zoom. Nah, bisa kita zoom. Fontnya bisa kita rubah ke center. Nah, di sini bisa kita tambahkan nama Facebook atau nama Instagram kita. Kita pakai font ini. Kita klik kanan, lalu kita salin, tempel. Nah, Ctrl C, Ctrl V. Kalau fontnya terlalu kecil, kita besarkan. Kita tengahkan fontnya. Nah, di sini sudah ada garis-garisnya, jadi kita seperti ada magnetnya. Nah, seperti terlihat di layar ada garis seperti garis potong-potong, garis berwarna ungu. Itu untuk garis bantuan kita ketika mendesain supaya lurus dengan objek yang lain. Nah, untuk kita ingin menyimpan hasil desain kita, kita ke cetak poster ini. Di sini ada banyak kualitasnya. Mau dikirim ukurannya A3 atau salinannya berapa, karena Canva ini di sini membuat fitur untuk bisa mencetak dari Canva, lalu Canva kita mengirim ke kita. Tapi kalau tidak, kita bisa cetak sendiri, yaitu di sini unduh, menu unduh. Di sini ada banyak pilihan. Mari dari PNG, yaitu keterangannya gambar kualitasnya yang tinggi. Lalu kalau JPEG, gambar ukurannya file kecil, biasanya di sini untuk yang online, lalu untuk yang gambar kualitas tinggi untuk kebutuhan cetak. Lalu kalau mau memakai PDF juga bisa, kalau misalnya halamannya ada banyak. Lalu kalau kita cetak PDF biasanya memakai pilihan yang ini. Jadi dia memakai kualitas yang tinggi. Lalu untuk SVG biasanya ini diekstrak ke CorelDRAW atau Illustrator. Ini ada video MP4 kalau misalnya tadi kita menganimasikan tadi, lalu sama GIF juga. Kita pilih cetak PDF. Kita kasih tanda pangkas dan print. Tanda pangkas ini untuk misalnya kebutuhan potong, lalu kita bisa unduh. Kita tunggu. Nah, kita bisa langsung download. Nah, apabila Canva tidak memulai kolom download, kita bisa klik di sini. Kemarin saya mendapatkan beberapa flyer, beberapa foto dari salah satu tenan, itu foto keripik jamur. Nah, saya mencoba untuk membuat promosinya, itu flyer tentang keripik jamur. Pertama, kita mau mendesain apa dulu? Saya ingin mendesainnya dan memostingnya di Instagram. Kita ketik saja Instagram. Nah, di sini ada banyak, ada story Instagram, ada Instagram kiriman Instagram, video reel yang baru. Jadi sudah ada resolusinya, kita tinggal memakai lalu kita posting ke reel Instagram. Ada banyak di sini. Saya akan membuat di story saja. Kalau story ini ukurannya seperti persegi panjang, kalau ini ukurannya kotak. Saya pakai kiriman Instagram saja. Nah, di sini ada banyak pilihan karena kemarin Agustusan biasanya banyak template yang muncul tentang Agustusan. Kita buat saja kiriman Instagram kosong.
Tadi Bu Puji tanya kalau bikin logo dengan menggunakan Canva apa ada triknya sehingga bisa lolos untuk masalah hak ciptanya. Ada triknya kalau kita membayar, jadi misalnya tadi bikin logo, ada elemen-elemen yang ada tulisannya gratis. Biasanya kita memperbolehkan kita memakainya tanpa harus masalah hak cipta. Tapi kalau misalnya ada pro ini, biasanya kalau kita menggunakan cara paksa tanpa membayar kepada pihak Canva-nya, kita biasanya memiliki masalah terhadap hak ciptanya. Lanjut. Tadi saya ingin membuat promo tentang keripik keripik jamur. Kita cari saja flyer yang sesuai. Kita cari template sini. Ini banyak banyak template yang bisa kita gunakan. Nah, sini ada banyak. Nah, saya ingin menggunakan ini untuk di Instagram saya tentang promosi keripik jamur. Nah, di sini bisa kita lihat template-nya. Kita kreasikan. Kemarin saya dapat foto. Nah, ini. Ini ada beberapa foto tentang keripik jamur, jamur crispy. Kita pilih foto yang cocok karena dia bentuknya seperti landscape. Kita cari foto yang bisa kita gunakan. Sebenarnya ini cocok. Kita tarik. Nah, tapi saya ingin memperlihatkan keripiknya. Jamur crispy-nya kita zoom dulu biar kita kelihatan. Kita klik 2 kali, kita tarik ke atas. Nah, tapi kok fotonya sepertinya kurang cocok dengan template ini. Kita bisa ngedit fotonya. Di sini ada edit gambar. Lalu ada di sini ada edit foto. Nah, saya ingin menggelapkan sedikit karena terlalu cerah. Lalu saya tingkatkan kontrasnya. Bisa kita tingkatkan. Lalu kita kasih saturasi biar warnanya sedikit keluar. Kita kreasikan. Di sini ada filter, beberapa filter Instagram yang sesuai. Misalnya seperti ini. Kita pilih yang cocok. Ini cocok. Nah, kita bisa mengatur intensitas filternya supaya tidak terlalu overexpose. Nah, di sini banyak efek-efek foto yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu di sini ada elemen keripik. Biasanya kita cari foto. Di sini elemen foto. So, yang abstrak apa? Kita cari. Kita tarik sini. Lalu kita cari yang ini juga, yang lainnya. Tapi saya ingin warnanya dominan coklat. Akhirnya kita edit dulu. Kita cari. Nah, ini warnanya jadi kembali ke coklat. Kan kita atur menjadi warna coklat. Lalu yang sesuai dengan keripik itu biasanya jamur.
Nah, di sini banyak. Kayaknya jamurnya beda-beda nih. Jadi yang kata yang lain, misalnya pedas berarti Lombok. Foto. Biasanya di sini ada triknya. Jadi kalau misalnya kita pakai kata Lombok tidak ada, kita pakai bahasa Inggris. Loh, kok nggak ada juga. Ah, ini. Nah, saya salah ketik dan saya pakai yang ini karena tidak kelihatan, pakai yang lain saja. Saya tarik, saya ingin memperlihatkan lomboknya. Kita ganti teksnya. Jamur crispy. Enak kriuk. Pembelian 5 piece. Foto ini sebenarnya kita bisa ganti dengan video. Contohnya seperti ini. Kita elemen, kita cari video. Oh, maaf, di sini juga ada video. Nah, kita cari. Nah, ini adalah video. Kita bisa juga memasukkan video ke dalam sini. Kita cari yang bergerak seperti ini. Ini bisa kita upload ke Instagram kita. Setelah selesai, kita bisa bagikan. Dan kita, kalau kita mempunyai tim, kita bisa bagikan dan tim kita bisa melihat atau memberikan saran bagaimana desain seharusnya, seperti revisi tentang tulisan, revisi tentang foto, bisa kita bagikan di sini. Karena saya belum ada tim, jadi kita tidak bisa nge-share-nya. Lalu kalau mau ganti foto, kita ganti ke sini. Nah, ketika ingin mengunggah foto kita, kita bisa pakai unggah media di sini. Kita bisa cari video, cari dilingkan ke Google Drive atau bagaimana, atau audio. Misalnya saya ingin mencari gambar di Google juga. Kita cari yang ukurannya besar. Nah, ini kita copy image. Kita copy image, bisa langsung kita pastekan ke sini. Jadi Canva itu mempermudah kita dan gambar ini akan masuk ke gambar unggahan kita. Di folder unggahan, bisa kita masukkan ke dalam sini atau ke dalam yang lain, misalnya ke sini. Warnanya kurang cerah, kita cerahkan. Gambarnya kurang, kalau kita ingin ganti, kita ganti. Di Canva itu mempermudah untuk kita membuat grafis untuk promosi. Dan yang bisa kita gunakan, misalnya ada background, ada gaya, ada teks. Jadi kita bisa memakai teks yang macam-macam seperti ini tadi yang saya bikin. Nah, sudah ada template-nya. Saya hapus. Dan seperti ini.
Kita ganti teksnya. Karena saya nggak menggunakan ini, kita hapus saja. Halal. Nah, karena ini sudah menjadi satu, kita bisa pisahkan mereka. Ini ada kata pisahkan. Nah, jadi kita bisa pisahkan satu persatu. Di sini bisa ditulis komposisinya apa saja. Jamur, garam. Karena tidak terlihat, kita bisa menambahkan objek. Mohon maaf, tadi terputus. Kita lanjutkan atau bagaimana? Oke. Sudah selesai ya? Lanjut Afita. Oh ya, mohon maaf tadi terputus. Tadi materinya sudah selesai kan Mas ya? Tadi ada pertanyaan. Secara garis besar sudah materinya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari Ibu Puji tadi. Bentar Mas ya, tadi saya catat. Kalau Bu Puji, kalau bikin logo dengan menggunakan Canva, apa ada triknya sehingga bisa lolos untuk masalah hak ciptanya? Nah, kalau kita ingin lolos masalah hak cipta, sebenarnya itu Canva sudah menyediakan mana yang lolos untuk masalah hak cipta atau tidak. Misalnya ada beberapa objek yang sekiranya berbayar, tapi tetap kita gunakan. Kita paksa untuk mempublikasikan beberapa objek yang berbayar tadi, walaupun kita gratis, kita akan mendapatkan masalah hak ciptanya. Jadi kalau dari segi jenis hurufnya, kemudian bentuknya itu udah oke ya Mas ya untuk Canva ya? Ya, dari Canva itu sudah menyediakan beberapa font yang bisa kita gunakan secara free. Jadi ada beberapa font yang sudah kita sama mereka sudah dilisensisikan untuk penggunaan secara free. Ada beberapa indikator seperti ada icon yang seperti mahkota emas itu. Jadi itu adalah icon yang font yang berbayar, kita harus membelinya baru kita bisa mendapatkan lisensinya untuk dipakai secara komersil. Oke, jadi untuk jenis huruf dan sebagainya kita udah bebas dari hak cipta ya. Misalkan tinggal kreativitasnya aja kita bagaimana untuk mengkreasikannya kayak gitu ya Mas ya? Ya, betul. Terima kasih. Sama-sama. Berarti kurang lebih Canva ini dapat digunakan dengan aman ya. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana mengakali jika terkadang saat Bagaimana mengakali jika terkadang saat kita mendownload desain dari Canva sedikit blur atau terkadang kurang HD karena memang kan gratis, bukan yang berbayar.
dari Nah, Mita Nur Fadilah. bisa saya share screen dulu? Kan bagaimana mengakalinya kalau saat kita mendownload desain sedikit blur. Di sini ada opsinya di sini. Saya izin share screen dulu. Nah, di sini ada unduh. Kalau saya keluar dulu, biasanya ini adalah akun berbayar saya. Saya keluar dulu memakai akun yang gratis. Saya memakai akun yang gratis. Misalnya, terserah saya mau bikin apa. Atau ini. Nah, ini kan saya mode berbayar ini. Oh, maaf, mode gratis. Jadi kita bisa pilih unduh. Nah, pilih saja yang ini. Kita pilih cetak yang PDF. Karena di sini ada keterangannya dokumen multi halaman kualitas yang tinggi. Cari keterangan yang pada keterangan gambar kualitas tinggi, pilih PNG ini atau yang PDF ini. Nah, seperti yang tadi lihat, saya karena memakai Canva yang akun gratis, jadi di sini ada tagihannya. Apa saja yang ditagih oleh Canva ke kita. Jadi jawabannya kalau bagaimana menyiasatinya ini. Cari download yang ada tulisannya dokumen kualitas tinggi atau tidak gambar kualitas tinggi. Kalau dari PDF. Oh, ada lagi. Baik. Lanjut, Kak. Kalau misalnya kan itu jadikan PDF. Kalau misalnya kan kita misalnya mau diupload ke Instagram kan butuh image ya. Terus itu gimana dijadikan image-nya gitu? Ya, ini PNG ini sebenarnya format image di sini PNG ini. Jadi bisa kita upload ke Instagram format PNG ini. Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi. Saya mau tanya, apakah Canva punya template kit untuk feed Instagram, Mas? Kalau tadi kan yang dicontohkan hanya satu desain warna saja. Terima kasih dari Riza Kamila. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada feed Instagram ya. Ya, sini. Kita pilih ini. Kita tambah halaman. Tapi halamannya ini kok ke bawah. Jadi kita bisa atur halamannya ke samping. Nah, ini untuk settingan feed Instagram. Hanya kita buat 3. Nah, ini ada salah satu indikator kalau kita memakai Canva akun gratis. Kita bisa setting di sini. Misalnya ini warna merah di sini. Kita akan copy warna merahnya. Kita pakai objek. Nah, ini untuk feed yang halaman sebelahnya. Kita samakan. Lalu ingin tambah foto yang lain. Cari bingkai. Misalnya pakai foto yang lain. Seperti ini. Cari foto.
foto Christmas. Nah, kita sesuaikan fotonya. Lalu ini ada objek berwarna seperti agak kuning. Saya taruh. Lalu kita posisikan ke atas. Selanjutnya untuk yang kan biasanya yang seragam ada 3 feet. Kita tambahkan feet yang ketiga di sini, halaman. Karena ini tadi yang di bagian kanan, kita taruh di bagian kiri di sini. Lalu kita cari elemen lagi, yaitu bingkai. Seperti ini. Kita cari foto yang sesuai. Lalu kita kembalikan warna merahnya. Posisi paling belakang. Nah, ini adalah untuk story Instagram 3 feet. Kita bisa copy ini. Nah, ini saya mau taruh ini di tengah. Jadi seperti ini kalau kita ingin mengupload feed Instagram untuk 3 feed langsung, kita unduh, lalu kita PDF ini, PNG ini, kita download semua halaman ini, selesai, lalu kita unduh. Sudah selesai. Jadi seperti itu trik kalau misalnya kita mau mengupload ke Instagram dengan 3 feed. Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Tadi yang bertanya sudah jelas, Pak? Baik, terima kasih Mas. Sudah jelas. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi nih, satu lagi ya. Ada yang dari Bu Pindriawati, saya suka otak-atik ini maksudnya ya. Saya suka otak-atik pakai HP, saya suka kesulitan waktu klik yang saya inginkan. Berbayar. Gimana cara bayar, ataukah ada trik yang berbayar menjadi free? Nah, saya beritahu bagaimana caranya membayar Canva secara legal. Saya sudah sediakan contoh. Saya ganti aplikasi. Nah, di sini terlihat saya pakai tampilan Canva di Android ya. Saya pakai emulator. Nah, setelah ini saya akan masuk dulu ke Canva. Nah, ketika kita ingin membayar atau menjadikan akun kita menjadi pro, kita lihat ke menu dulu. Kita ke menu. Di sini ada menu dapatkan Canva Pro. Nah, kita klik. Muncul berapa harganya, yaitu untuk 75 per bulan. Nah, kita dapat uji coba gratis selama 14 hari. Kita klik saja. Nah, di sini ada tagihannya. Misalnya kita akan membayar di GoPay, atau misalnya di ShopeePay, kartu kredit, atau pemakai nomor juga bisa. Tinggal kita klik saja, langsung kita langganan. Nah, untuk 14 hari kita gratis. Untuk setelah tanggal itu, misalnya saya tanggal 9 sekarang, 14 hari yaitu tanggal 23. Setelah tanggal 23 kita akan ditagihkan sebesar 75 untuk 1 bulan ke depan. Jadi untuk 14 hari itu gratis. Jadi kalau misalnya saya bertanya mohon tips untuk membuat desain, menentukan posisi dan proporsi dari objek yang saya gunakan.
Ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi. Ada yang minta tips dan trik. Ketika buntu ingin membuat desain, lalu sukses juga untuk menentukan posisi-posisi dan proporsional dari objek-objek yang saya gunakan. Ini bagaimana? Nah, Tips and yang triknya. pertama, tips and trick. Yang pertama, saya tulis saja, saya ketik di situ. Cari udara segar. Bisa berjalan-jalan. Lalu yang kedua bisa melihat di web. Saya biasanya nyarinya di web ini. Nah, di web sini, di Pinterest ini banyak sekali desain-desain yang bisa kita tiru, yaitu amati, tiru, dan modifikasi ATM. Jadi saya biasanya triknya melihat di website itu. Nah, Ada pertanyaan lagi? Ya. Sepertinya sudah. Dan sudah juga ada yang membantu menjawab nih. Di kolom chat bisa dibaca. Nah, terima kasih juga yang sudah bantu menjawab. Terima kasih untuk narasumber sudah menyempatkan waktu. Keren. Dari Bu Puji, keren. Terima kasih buat narasumber sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara webinar hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan ada juga timbal balik di antara kami dan